Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti. Kecuali dua itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung. Itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam. Jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur Bu Megawati itu pernah diempat. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bu Megawati itu diempat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nah, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi nggak sekarang tahu Pak lah. Jokowi punya titel baru, telemajasa, Iya. telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ke teman Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak bohongnya. otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh republik ini begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video itu banyak sekali komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hatinya dari cuplikan video tersebut. Nah, di video kali ini, seperti biasa saya akan membacakan komentar-komentar netizen tersebut. Yang pertama dari Hendy Rohendi. Dia mengatakan rakyat yang waras tahu banyak bohongnya. Dari Budiono, ia mengatakan entah kapan perkara ini selesai. Dibutuhkan orang-orang jujur yang takut karma atas diri dengan keluarganya. Lukito Sakti Jaya mengatakan Jokowi lulusan Universitas Pojok Pramuka. Dari Burhansyah, ia mengatakan suara rakyat adalah yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, moral, dan akhlak. Dari Haryanto Yanto, DPR sebagai wakil rakyat kok diam aja tidak bersuara? Apakah tuli dan buta? Dari Brian Narpati, ibarat buah jatuh dalam kresek, busuk sebelum waktunya, bapak anak gak lulus SMA.
Kritik harus dilaporkan ke polisi biar semua rakyat masuk penjara gampang kasih makannya. Dari Mariani, kalau benar palsu hukum gantung, ajar rektornya. Dari Sayyid Wawan, yang jelas gak ada yang bisa menegakkan hukum apalagi penjara buat para elit istana. Semua gak ada yang bisa, gak sorti para raja, rakyat pun bisa menghukumnya. Dari Kucing Loreng, sarjana palsu itu sangat terlihat dari cara bicaranya. Yusuf Effendi mengatakan NKRI kacau balau akibat ijazah seorang Jokowi yang tidak jelas. Ini harus secepatnya diselesaikan. Dari Gatut Mahmudi, ia mengatakan kalau ijazah pemimpinnya bermasalah juga akan mempengaruhi generasi penerus malas untuk bersekolah karena terinspirasi oleh pemimpinnya. Dari Yuli Hasdiwi, tunjukkan saja ijazahnya dan diuji keasliannya, beres kan? Dari Yulfizar, sudah jelas palsu. Apa langkah pemerintahan ini? Apa anak sama bapaknya bebas gunakan ijazah palsu untuk jadi pejabat negara ini? Sampai matikah baru keluarganya ditunjukkan? Tangkap dan adili Jokowi. Dari Siti Jaidah, masyarakat yang ikutin alur capek sumpah pocong aja. Akbar Nurbuat mengatakan 32 rekening Mukidi di luar negeri perlu diusut. Ayo polisi, usut tuntas rekening-rekening tersebut dan sita aset-asetnya. Lanka Kali heran dengan kasus ini. Dari Doyis, mantap pengacara yang pengetahuannya agamanya mumpuni, senantiasa Allah ridhoi dan melindungi pengacara Ustadz. Inilah hebatnya hukum di Indonesia, bisa dibeli, hukum dibuat untuk orang yang tidak mampu atau orang-orang kecil. Dari Suparmi Parmi, mantap, ungkap terus ijazah palsu biar tidak berlanjut di generasi penerus. Dari Sukirain, dulu ada orang yang ngomong ikan busuk. Dari kepalanya, lalu pertanyaannya, kepala itu siapa? Yang dimaksud kalau kepala negara Presiden Pak Prabowo, lalu kalau para bawahannya tidak baik menjalankan tugasnya. Semoga Allah membongkar kebohongan ini supaya penegak hukum di negara ini bisa sadar. Dari Nur Maidah, udah tahu bermasalah banyak kebohongan surat dokumen, kenapa gak cepat diselesaikan? Masa punya pemimpin sekolahnya gak jelas? Turunkan kalau memang bermasalah, jangan diteruskan. Dari Yusbi Marson, parah negeri ini yang dikuasai oleh mafia hukum. Dari Abdul Samad, Polda Metro Jaya mungkin tidur saja. Kenapa hanya selembar ijazah tidak bisa diselesaikan masalahnya? Dari Ameliatio, itulah akibat keburukan penerimaan calon DPR asal banyak uang jadi DPR. Dari Jakaria, dia mengatakan bahwa dilihat kondisi sudah berlarut dan bertahun bikin rakyat ketawa, malah tambah kecewa. Dipastikan oleh rakyat ijazah Jokowi itu palsu 99,9%. Lanjutkan terus proses sebagai penegakan hukum yang katanya negara hukum. Dari Satino Mesuji, Jokowi lulusan gorong-gorong. Dari Rianto mengatakan bahwa jebloskan si rektor itu, uangnya sudah tebal. Dari Herman Priyono, apesnya rakyat Indonesia. Apakah karena rakyat juga berperan atas keterpurukan mereka sendiri di Konoha ini? Habis sen kanan belok kiri, kini terbitlah omon-omon yang penting jadi dealer no dealer. Dari Didik Dramawanto mengatakan bahwa setiap kasus Jokowi pasti ada unsur uang untuk membayar oknum yang bangsat dan biadab. Terkutuklah. Dari tutorial, berisik tuh ayam.
Dari Dia Purnamawati, mengatakan kenapa ijazahnya kok main-main bukan asli, emangnya negara busa dipermainkan? Dari Sairoji, kalau nggak palsu pasti ditunjukkan karena menyangkut harga diri seorang presiden. Dari Suparman Narifin, mengatakan walau ijazah SD ataupun paket D, C tapi asli, tidak bohong, ngibul, insya Allah amanah. Sudah bohong, pengkhianat lagi, harus dihukum. Sukirain mengatakan, polisi kalau mau menahan pelaku pembunuhan ada barang buktinya dan diperlihatkan. Kalau pelaku narkoba ada barang narkobanya diperlihatkan. Dari Zainal Dunda, benar-benar lembaga seperti KPU dan lain-lain kok tidak mempersoalkan ada apa, sedangkan para tokoh-tokoh bangsa kok diam 1000 bahasa, termasuk tokoh partai politik. Ada apa dengan mereka? Dari Sultan Rahmatsyah, berkata bahwa perkara selesai ganti presiden yang bukan komplotan Joko Keok. Kemudian dari Johnny Weir, kebanyakan penjilat dan kacung-kacung semua masih dikendalikan oleh seseorang, tidak terbuka dalam menangani kasus ini. Ibra Kaliang mengatakan, hasil bumi dijual korupsi merajalela, laut disertifikati, jasa apa bro? Jasanya kamu dapat bansos botol-botol. Baik teman-teman, demikian saja pembacaan komentar-komentar netizen dari cuplikan video tersebut. Salam NKRI.